Jadi dalam mempertahankan rumah tangga juga harus royal dengan pujian. Kemudian beliau mengatakan, paragraf yang lainnya, jika ia datang pada waktu yang tidak biasanya, janganlah memberikan kesan kepadanya bahwa engkau teledor dalam menunaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Maksudnya, ibu ini taunya biasa suami pulang jam 7 malam. Tapi taruh cadangan, jangan sampai tiba-tiba dia pulang jam 5 sore. Dan jangan dia pulang jam 5 sore, kata beliau, dia tahu, oh seakan-akan ada pekerjaan yang teledor. Masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Jadi kita harus bisa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ya agar dimudahkan bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga bisa ya membahagiakan atau meraih surga lah dari pasangan dari suami. Nah, itu yang dimaksudkan dalam poin ini. Lalu beliau juga sebutkan subjudul tentang masalah sudah tiba waktunya menyambut. Isinya adalah teman seperjalananmu yang setia pulang ke rumah dalam keadaan kecapekan, ya, dengan harapan akan mendapatkan ketentraman dan kasih sayang di dalamnya. Ia pulang dari kepenatan kepada ketentraman. Hanya engkau lah yang bisa menciptakan ketentraman itu dengan semua anggota tubuhmu. Paragraf ini pesan dari Dr. Najla, seorang wanita yang faham teori agama dan juga praktek dalam rumah tangganya dan berhasil, sampai beliau susun buku ini, Kuni Zawjatan Najihah, jadilah istri yang sukses. Itu beliau berbagi poin. Suamimu sudah penat dengan perjalanan dan pekerjaannya, dia berharap tiba di rumah justru mendapatkan suasana yang berbeda. Ketentraman, sambutan, kasih sayang, dan segala macam. Ya. Dan itu dikatakan oleh beliau, hanya engkau lah, wahai istri, yang bisa menciptakan ketentraman itu dengan semua anggota tubuhmu. Kenapa beliau garis bawahi anggota tubuh? Karena memang tubuh inilah yang bisa menghibur suami. Ya. Tentu puncaknya dengan biologis, ya. Kemudian sambutlah ia di sisi pintu dan usahakan agar kedua matanya menatap wajah yang tersenyum. Begitu sambut dengan senyuman. Terus sudah kami kasih contoh. Bahkan ada suami yang menceraikan istrinya karena tidak pernah senyum, selalu cemberut, yang ada protes selalu. Ibu-ibu sudah tahu bagaimana Nabi SAW waktu pulang dari Gua Hira. Itu 20 hari lebih Nabi SAW berada di Gua Hira. Ya. Beliau dicintakan pada diri beliau namanya khalwah, menyendiri untuk ibadah gitu. Tapi di malam 27 yang sudah kita tahu kisahnya turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di tengah malam Nabi SAW mendatangi Jibril lalu memeluknya dan Nabi kaget, di gua itu gelap di atas gunung gitu kan. Karena ketakutan pada saat itu setelah menerima wahyu 5 ayat pertama, ya, dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ayat pertama sampai ayat kelima. Dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW masuk rumah dan Khadijah lihat dari saking cintanya sama suaminya, dia bisa tahu suaminya ini butuh makan atau belum atau enggak gitu. Lalu mengatakan izinkan saya ke belakang. Allah cinta sama dia. Allah mengirim salam kepada dia. Jadi Allah kirim salam kepada wanita yang begini sama suami. Dan sampaikan juga aku kirim salam sama dia. Dan sampaikan Allah membalas dia dengan istana di surga, ya, dari intan yang tidak berongga dan tidak ada kebisingan di dalamnya. Jadi memang karena akhlaknya yang sangat baik gitu ya. Itu gambarannya tentang masalah bagaimana Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kata beliau, sambutlah ia dengan kerinduan dan tunggulah kedatangannya. Tampakkanlah kegembiraan dan keceriaanmu dengan kedatangannya. Jadi bukan justru merasa kecewa gitu. Ya. Kenalilah keadaan psikis suamimu dengan meluangkan waktu untuknya meskipun sejenak. Sebab dengan begitu engkau akan mengetahui kapan ia berduka atau bergembira. Sehingga engkau pun bisa berinteraksi dengannya sesuai dengan kondisi kejiwaannya. Siapkanlah makanan untuk suamimu dengan segera. Sebab biasanya ia pulang dalam keadaan lapar. Sedang panasnya rasa lapar itu menyala-nyala. Sambutlah semua yang dibawa pulang suamimu berupa makanan atau minuman dengan ucapan terima kasih dan pujian.
Meskipun apa yang dibawanya itu tidak membuatmu kagum. Nah, ini perlu saya garis bawahi, ibu-ibu sekalian. Kalau ada 3 hal yang kalau ibu penuhi dari suami, insya Allah dia pun akan memenuhi ibu gitu. Pandangan matanya, ya, kebutuhan perutnya dan kebutuhan kemaluannya. Jadi kapan dia pulang ke rumah dia temukan ibu selalu dengan penampilan yang bagus, tadi sudah disinggung banyak sekali ya, rapi dan segala macam, wangi. Kemudian yang kedua adalah perutnya, makanan yang dia suka. Tadi sudah saya kasih contoh, kalau dia suka tempe ada, yang lain ada nggak ada masalah. Yang ketiga kebutuhan biologisnya. Maka insya Allah ya, apapun yang ibu inginkan selama itu dia mampu, pasti dia akan berikan. Makanya Rumaisah radhiyallahu anha, Ummu Sulaim, sangat terkenal waktu dia menikah sama Abu Talha, suami dia yang kedua. Suami pertama namanya Malik, meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian ada sahabat suaminya namanya Talha, Abu Talha, melamar dia. Kata Ummu Sulaim, kau dalam keadaan kafir, hai Abu Talha. Orang seperti kau tidak akan ditolak kalau melamar. Tapi kau dalam keadaan kafir, saya muslimah. Kalau kau mau masuk Islam, saya jadikan keislamanmu sebagai maharku. Maka Abu Talha pun syahadat yang masuk Islam. Intinya setelah menikah, hamillah Ummu Sulaim ini dari suami keduanya. Dan lahir anak laki-laki. Waktu lahir anak laki-laki ini, sempat pada saat itu sakit keras. Anak ini baru lahir sakit keras. Nah, Abu Talha ini sangat gembira karena dapat anak laki-laki dari wanita yang dia nikahi sekarang. Maka dia mengatakan pada istrinya, saya mau sholat maghrib dulu ke masjid. Masjidnya Nabi maksudnya. Kemudian nanti saya pulang, tolong jaga baik-baik gitu. Dia pulang selepas Isya maksudnya. Baru berapa langkah dia keluar, anaknya meninggal dunia. Ya, anaknya meninggal dunia. Dan ini umumnya kita bisa tahu bagaimana kalau anak meninggal, bagaimana perasaan seorang ibu. Berat sekali sebenarnya, gitu kan. Kalau ayah itu laki-laki lebih dominan akal, meninggal ya sudah, tinggal bagaimana apa setelahnya. Tapi kalau ibu biasa terbawa dulu dengan perasaan berhari-hari, baru kemudian berpikirkan jalan keluarnya gitu. Maka di sini pada saat itu Ummu Sulaim berkata kepada orang-orang di rumahnya, termasuk ada anaknya dari suami pertamanya namanya Anas ibn Malik. Anas ini perawi hadis, banyak meriwayatkan hadis dari Anas ibn Malik itu. Ini anaknya dia, yang dia bawa ke Nabi SAW dijadikan pembantu Nabi gitu. Maka kata Anas ibn Malik, ibuku berkata pada saat anaknya meninggal dari suami yang sekarang, dari Abu Talha, jangan ada yang menyampaikan informasi ini kepada suamiku kecuali aku. Kemudian kata Anas, ibuku dandan pada hari itu belum pernah dandan secantik itu sebelumnya. Dan dia masak makanan belum pernah seenak itu sebelumnya. Lalu kemudian setelah Isya suaminya pulang, dia pun langsung menyambut dengan senyum. Padahal anaknya meninggal ini. Anaknya mati nih perempuan ini, luar biasa gitu. Dia sambut dengan senyum, dengan segala macam, dia ajak makan, sampai udah puas makan, interaksi biologis terjadi karena dia dandannya cantik segala macam. Setelah selesai semuanya, udah kenyang suaminya, udah terjadi interaksi biologis, baru dia mengatakan, wahai suamiku. Dia tidak bilang anak kita mati. Dia bilang, bagaimana pendapatmu kalau seandainya ada orang yang pernah kita pinjam barangnya, dipinjamkan, sekarang dia minta, apa kita kembalikan? Kata Abu Talha, tentu saja harus kembalikan, itu punya orang. Baru dia mengatakan, kalau gitu bersabarlah, karena sungguhnya pinjaman Allah kepada kita, anakmu sudah meninggal dunia. Maka Abu Talha kaget, kau biarkan saya makan, biarkan saya menikmati tubuhmu, baru kemudian kau bahasakan. Dia diam saja. Lalu datanglah mereka kepada Nabi SAW menyampaikan kisah tersebut. Lalu kata Nabi SAW, apakah kalian sempat interaksi biologis? Kata mereka iya. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Betul, dengan interaksi biologis malam itu, Ummu Sulaim hamil, akhirnya melahirkan lagi anak laki-laki 9 bulan ke depan, yang betul-betul Allah berkahi. Ya. Kata Anas bin Malik, adik saya ini, adiknya yang laki-laki itu yang baru lahir lagi, itu memiliki keturunan cukup banyak, sampai 11 orang atau berapa orang gitu. Ya Allah SWT berkahi. Tapi kita bisa lihat bagaimana akhlaknya Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam bermuamalah dengan suaminya gitu. Sebagai penutupan di sini, perkataan beliau, siapkanlah makanan untuk suamimu dengan segera. Tapi saya bacanya. Selanjutnya, sambutlah semua yang dibawa pulang oleh suamimu berupa makanan dan minuman dengan ucapan terima kasih dan pujian. Ini penting. Jadi
Jadi laki-laki itu ibu-ibu sekalian suka diterima kasih. Walaupun kecil pemberiannya. Kadang-kadang banyak muslimah tidak tahu kalau suaminya sebenarnya pada saat membawakan handphone ke rumah atau bawakan makanan ke rumah atau minuman itu sebenarnya itu dengan perjuangan. Ya. Kadang-kadang saya lihat sendiri beberapa ikhwah kita dikasih makanan di kantor karena dia tidak mau makan. Saya tanya kenapa nggak dimakan? Mau bawa pulang, mau makan sama istri. Gitu. Jadi dia punya perhatian khusus, tapi kadang-kadang ada banyak istri tidak paham ini. Begitu dibawa pulang makanan, ngapain bawa pulang makanan begini? Kan banyak masakan misalnya itu. Padahal sebenarnya suaminya bukan niat mau bawa makanan dari luar supaya tidak makan masakan istri, tapi karena dia ingat, ini contoh saja. Dan apapun yang diberikan oleh suami, ya puji itu, terima kasih. Ya, karena kata Nabi SAW, man lam yashkurullah. Sahabat tidak berterima kasih pada manusia, maka tidak berterima kasih juga pada Allah. Lalu beliau mengatakan di penutupannya, hati-hatilah, jangan sampai engkau menyambut suamimu dengan berbagai macam keluh kesah begitu ia masuk ke dalam rumah. Janganlah engkau ajukan permintaanmu atau permintaan anak-anakmu, atau engkau ingatkan akan hutang-hutangnya. Tunggulah waktu yang tepat setelah ia istirahat dari penatnya dan pekerjaannya.